Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di episode yang berikutnya atau episode yang kedua. Malam ini kita bersama Ustadz Muhammad Ghufron Hidayatullah. Sahabat-sahabat podcast, kalau malam kemarin saya belum memperkenalkan siapa beliau. Singkat bahwa beliau bio narasinya adalah yang pertama itu sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Lumajang, dan yang kedua beliau juga termasuk sekarang sedang menempuh pendidikan doktoral di Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Ustadz, alhamdulillah malam ini kita kembali lagi Ustadz untuk ngobrol berkaitan dengan Al-Quran sebagai sahabat dan turunannya ke bawah. Namun sebelum itu, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh teman-teman dimanapun teman-teman berada. Satu kutipan yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka bahwa di podcast ini kita ingin mengajak kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat podcast semua, untuk mari menepi sejenak dari hiruk pikuk kehidupan. Hari ini atau malam ini kita akan membahas satu tema yang cukup sederhana atau simple, Ustaz. Judulnya adalah terhibur oleh Al-Quran. Di saat banyak orang yang bertanya, menjadikan banyak hal sebagai pelarian, entah itu hiburan lewat musik, entah itu hiburan lewat naik gunung, Ustaz. Naik gunung, muncak, Ustaz. Atau juga hiburan ke pantai. Dan banyak tempat-tempat yang menurut kebanyakan orang bisa dijadikan sebagai tempat hiburan. Namun terkadang ada satu pertanyaan, Ustaz, yang kerap kali jarang kita sentuh. Kita sebagai umat Islam, kira-kira dapatkah menjadikan Al-Quran itu tidak hanya sebagai bacaan yang berhenti di bibir saja, Ustaz, melainkan kita bisa tinggal di dalamnya. Artinya ya Al-Quran itu ya kita nanti gimana bisa hidup, bisa menjadikan kita lebih tenang, entah itu secara kejiwaan ataupun pikiran dan seterusnya. Oleh karena itu di episode malam ini kita tidak sedang mencari jawaban instan, sahabat-sahabat podcast. Jadi obrolan kita malam ini tidak ingin sedang mencari jawaban yang instan, tetapi kita hanya ingin membuka ruang untuk bertanya lebih jujur dan mungkin untuk mulai merasakan kehadiran Al-Quran dalam hidup kita. Saya Abdul Sofi Al-Bukhari malam ini akan membersamai beberapa menit ke depan bersama Ustadz Muhammad Ghufron Hidayatullah dengan tema terhibur oleh Al-Quran. Baik Ustadz. Pertama Ustadz Ghufron, sehat kan Ustadz? Alhamdulillah Ustadz Sofi. Alhamdulillah. Sehat. Baru kemarin Ustadz ya kita kan 4 hari paling Ustadz. Hari apa itu? Hari Senin apa? Selasa. Senin malam Selasa. Senin malam Selasa. Dan sekarang malam Sabtu Ustadz. Jadi, malam Sabtu bertemu di nuansa yang sama. Tapi tempatnya sedikit berbeda Ustadz. Sedikit berbeda. Dan sedikit banyak visual yang bagus. Ya, alhamdulillah. Kalau kemarin polosan. Ya, putih ya. Kemarin putih. Bahkan bajunya pun juga putih. Mungkin karena awal ya. Jadi karena awal. Awal yang putih akan membuahkan hasil yang lebih baik. Masya Allah. Awal yang putih bisa menghasilkan hasil yang putih juga. Ya, hasil yang putih. Baik Ustadz. Malam ini tema yang ingin kita obrolkan terkait terhibur oleh Al-Quran, Ustaz. Barangkali nanti sahabat-sahabat podcast ini, Ustaz, itu sudah barang tentu timbul pertanyaan. Terhibur oleh Al-Quran ini lebih bagaimana kira-kira? Terhibur kan biasanya khawatir dipahami secara dangkal, Ustaz. Hiburan. Masa Al-Quran dijadikan sebagai bahan sesuatu yang tidak etis sehingga menimbulkan kesan yang lucu dan kemudian buat orang terhibur. Apakah ke sana atau tidak sama sekali ke sana mananya, Ustaz?
Tapi maksudnya terhibur itu benar-benar makna yang sangat sakral. Gimana Ustaz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran itu Ustaz Sofi memang sangat indah sebenarnya. Dan juga Al-Quran itu banyak yang ditulis dalam narasi kisah. Otomatis kan kita itu sebenarnya suka lah membaca tentang kisah. Jadi cerita. Al-Quran itu bukan hukum-hukum saja. Jadi Al-Quran itu kisah. Dan biasanya di setiap 5 ayat dari Al-Quran Ustaz Sofi itu menceritakan hal-hal yang sangat berbeda, hal-hal yang bervarian yang bisa menjadikan hiburan bagi pembacanya. Allah sendiri itu mengklaim bahwa dialah yang akan menurunkan ketenangan. Jadi kalau Allah yang menurunkan ketenangan, kita harusnya perginya kepada Allah. Benar. Bukan kepada bahkan menjauhi dari Allah. Jadi Allah itu berfirman, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Allah dialah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin, bukan yang lain. Jadi bukan istilahnya kalau di Indonesia bukan presiden atau bukan yang lain. Kalau kita galau atau mengalami problem, jangan menyalahkan siapa. Ya, benar. Kita berada di mana? Apakah kita menuju Allah atau sedang menjauh dari Allah? Ya, artinya itu seperti introspeksi Ustaz ya. Iya. Al-Quran sendiri mengajarkan kita bahwa kita itu untuk mencari ketenangan ya kembali kepada Allah. Artinya memang lebih kepada kesadaran terdalam untuk menyadari bahwa kita sebagai makhluk memiliki khalik yang dalam hal ini Allah. Tentunya berangkat dari ayat barusan Ustaz ya. Kita benar-benar menempatkan Allah sebagai tujuan gitu Ustaz ya. Tujuan. Itu kembali. Dan bukan hanya tujuan, karenanya. Karenanya. Jadi Al-Quran itu semua ibadah itu Allah minta, awas kalau kamu mengerjakan sesuatu itu untukku ya, bukan untuk yang lain. Bukan untuk yang lain. Iya. Artinya Allah romantis Ustaz ya. Romantis Allah itu. Dan Allah mengajak, kamu itu milikku. Kalau mengerjakan sesuatu karenaku ya. Haji contohnya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a. Redaksi yang pertama itu walillah, karena Allah ya. Allah. Kamu melaksanakan haji. Pokoknya yang lain. Bahkan seolah-olah kita ini tak memiliki apa kecuali itu milik Allah, bahkan diri kita. Jadi lillahi ma fis samawati wa ma fil dan lain sebagainya. Biasanya para wali-wali Allah itu merasa bahwa semuanya, bahkan dirinya itu milik Allah dan semua yang ia lakukan karenanya. Ya. Mungkin itu Ustaz Sofi, karenanya itu. Saya menangkap narasi yang sangat romantis Ustaz dari Allah. Bahkan kadang saya Ustaz ketika sampai pada ayat seperti Bismillahirrahmanirrahim, wadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Itu seakan-akan Allah itu yang mengajak, ayolah ingat ke saya. Kalau kamu ingat ke saya akan ingat sama kamu. Dari saking romantisnya mungkin ya kalau bahasa kita sekarang, bahasanya Gen Z katanya teman-teman Ustaz. Narasi Al-Quran itu memang ketika ia hadir dalam bentuk teks yang kita dapati dalam bentuk mushaf, ya teks Al-Quran. Cuman ketika kemudian, ini perasaan saya Ustaz ya, yang saya rasakan. Ketika teks itu kemudian kita transformasikan ke dalam rasa yang lebih dalam, nah itu menerasikannya hanya berbeda. Allah ini romantis, sangat romantis. Jadi saya sepakat dengan apa yang saya sampaikan tadi, sepakat. Jadi memang segala tindak tanduk, bahkan hal yang berkaitan duniawi pun juga orientasinya kepada Allah. Jadi Allah itu saking romantisnya itu sangat pencemburu. Seperti seorang gadis yang melihat
kekasihnya itu bersama orang lain. Ya, itu Allah. Kalau saya insya Allah menjaga Ustaz. Menjaga kasih saya. Ayat yang jenengan baca tadi itu juga salah satu bentuk keromantisan Allah. Fadhkuruni azkurkum. Wahai hamba-hambaku, ingatlah kepadaku, maka saya pun akan ingat padamu. Itu bukan lantas sebenarnya Allah membiarkan kita ketika kita tidak ingat, bukan. Tapi ingatan karena kasih sayang dengan ingatan karena benci itu kan beda. Ya. Sama-sama ingat. Iya, sama-sama beda. Maksudnya al-kurkum birahmah. Saya mengingat kamu dalam ingatan penuh kasih sayang. Kita kan kalau papasan dengan orang dan kita diingat nama kita, itu kan lebih nyaman. Lebih nyaman, Ustaz. Beda halnya kalau semisal kita ketemu sama orang, kamu siapa ya? Oh itu positif itu. Sudah dilupakan. Sudah dilupakan. Tapi memang benar Ustaz, sampai saya pernah ingat dulu yang ketika kita ikut satu pelatihan bahwa nama seseorang itu adalah mahkota bagi pemiliknya. Jadi ketika contoh misalkan berbeda ketika saya memanggil Ustaz monggo dengan saya memanggil Ustadz Gufron, monggo. Itu terasanya bagi si pemilik nama itu beda. Kenapa beda? Saya juga pernah merasakan, Ustadz. Artinya dalam momen-momen tertentu ketika bertegur sapa dengan siapapun, nah, ketika nama itu disebut, hati itu senang. Hati itu senang, Ustadz. Artinya memang ada dimensi psikologis yang memang naluriah. Nah, kembali lagi yang tadi bahwa benar ketika satu ingatan ketika Allah menyampaikan informasi melalui firman, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat. Juga yang jenengan sampaikan tadi bahwa itu bukan kemudian ingatan-ingatan yang nunggu Masya Allah nggak mau mengingat hambanya, kalau hambanya nggak ingat kan tidak, kan ada sifat rahmah tadi, kasih sayang. Ustaz. Baik Ustaz, kalau kan terkait ini kan banyak Ustaz nih di kehidupan, apalagi di zaman sekarang Ustaz, di zaman yang memang serba orang-orang menyebutnya itu banyak sekali di kota metropolitan khususnya Ustaz. Kota metropolitan di mana setiap aktivitas dari masyarakat yang majemuk itu cenderung membuat setiap dari manusia, setiap dari orang itu kayak terbawa dengan aliran-aliran ya duniawi itu Ustaz. Sampai pada akhirnya kemudian lupa dimensi spiritual, melupakan dimensi spiritualitas Ustaz. Nah, kan agar Al-Quran itu bisa dihadirkan sekalipun dalam arus yang begitu cepat, arus yang begitu modern, tetapi Al-Quran tetap bisa kita hadirkan. Kira-kira bagaimana Ustaz kalau pandangan jenengan ini? Sebenarnya Al-Quran itu mau hadir dalam diri kita, tapi kadang kita belum menyadarinya. Al-Quran itu yang difokuskan olehnya itu memang seperti tadi, karenanya kita beraktivitas apapun, bahkan tidur, menurut Al-Quran itu ibadah. Al-Quran itu sangat memberikan apresiasi. Kalau istilah Al-Quran itu kan Satofi juga tahu ada istilah ulul albab. Ada seseorang yang dipuji-puji oleh Al-Quran. Bahkan dianggap orang yang alim, orang yang cerdas, orang yang berprestasi. Siapa itu? Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ulul albab, motivasi Al-Quran adalah orang-orang yang dalam keadaan mau tidur, berdiri dan lain sebagainya itu tidak melupakan Allah. Itu Al-Quran. Jadi ketika kita tidur,
dan kita ingat kepada Allah, itu kan sama halnya mengingat Allah. Dan mengingat Allah perintah Al-Quran. Berarti seolah-olah tidur pun kita dalam keadaan mengaji. Jadi mengaji itu agar kita dengan Al-Quran itu merasa tidak jauh. Karena anggapan banyak orang, memang ini tidak salah ya. Kalau secara zahir Al-Quran itu berbentuk teks. Tapi secara hakikat Al-Quran itu bukan teksnya. Tapi ajakannya. Semisal kita memberikan sesuatu kepada orang atau saling tolong menolong dengan orang, itu kan Al-Quran. Dalam surah apa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, ya. Jadi ketika kita makan bareng, memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan, itu kan praktek-praktek Al-Quran. Jadi kalau ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain atau saling tolong menolong, itu sebenarnya dia dalam keadaan ngaji dan harus terhibur, karena ketika melakukan itu dan karena Al-Quran, itu akan mendapatkan pahala besar. Itu Al-Quran. Bagaimana dia tidak terhibur dengan memahami Al-Quran? Padahal setiap aktivitasnya oleh Al-Quran itu diapresiasi. Dan nanti akan dibalas dengan balasan yang sangat besar. Bahkan ada satu ayat yang menurut ulama ini bisa mendatangkan rezeki atau kebaikan. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kalau kita artikan secara literal ya, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan orang-orang terdekatmu, keluargamu sholat. Wastabir 'alaiha, ketika kamu memerintahkan harus sabar karena di situ banyak perjuangan. Iya, perjuangan membangunkan keluarga. Bukan santri ya. Santri itu sebenarnya lebih mudah daripada membangunkan keluarga. Makanya yang disebut oleh Allah keluarga ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan. Saya tidak minta rezeki padamu, nahnu narzuquk. Saya yang akan memberikan rezeki padamu. Itu banyak ulama mengartikan bahwa aktivitas yang baik, kegiatan yang baik seperti sholat, menyuruh teman sholat, keluarga sholat, itu mendatangkan rezeki. Karena ayat itu satu rangkaian. Sibukkanlah kamu dengan memerintah sholat, keluargamu suruh sholat, aktivitaslah yang baik. Saya tidak nuntut kamu membayar pada saya. Saya yang akan bayar. Itu bagaimana tidak bahagia lah baca Al-Quran seperti itu. Itu salah satu dari sekian banyak lautan makna Al-Quran yang bisa menghibur saya. Iya. Juga Ustadz, kadang persoalannya seperti ini Ustadz. Sebagian nih kan masyarakat kita kan memang beragam dan berlapis. Artinya bagi masyarakat yang memang sebagian memiliki latar belakang pendidikan yang minimal mungkin sampai strata atau bahkan sampai di atasnya, itu kan secara alamiah juga mempengaruhi kepada cara berpikir, mempengaruhi kepada karakter, sikap, dan seterusnya. Sekalipun bukan jaminan, tetapi mempengaruhi, ada potensi mempengaruhi. Maksud saya, kadang juga sebagian masyarakat Ustadz yang memang termasuk masyarakat awam yang untuk mengakses makna Al-Quran secara literal, ketika hanya membaca Al-Quran yang non terjemah, itu kan juga terkadang Ustadz membuat para pembaca itu belum menangkap pesan, sehingga bosan, tak terhibur. Makanya kan kalau terhibur, makanya kan relatif Ustadz. Ketika terhibur itu nanti yang dimaksud apakah dengan mendengarkan lantunan nada-nada qiraat yang begitu indah, atau terhiburnya karena mendengar orang yang ngaji yang mungkin suaranya bagus, atau terhiburnya ketika mampu menangkap pesan Al-Quran Ustaz.
Nah persoalannya itu Ustaz, ketika gimana nih kira-kira pandangan Ustaz Gufron ketika ada satu fenomena masyarakat tertentu mereka yang memang latar belakang pendidikannya tidak sampai tinggi, tetapi mereka ingin benar-benar menangkap pesan Al-Quran Ustaz. Al-Quran itu jangankan kandungannya ya, benar katanya Ustaz Sofi tadi, suaranya pun nadanya pun kalau memang kita dengarkan dengan saksama itu juga menghibur. Ya, untuk pertanyaan yang kedua tadi, apakah Al-Quran itu bisa menghibur semua, bahkan orang-orang awam yang pendidikannya masih belum sempat belajar ya. Itu pesan saya satu cuma. Kalau tidak bisa mendekat sendiri kepada Al-Quran, jangan jauh-jauh dengan orang yang ahli Al-Quran atau ulama. Ya. Kan memang fenomena yang terjadi di keluarga kita, saya sebut keluarga ya. Jadi di Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia itu saya anggap keluarga. Keluarga itu menjauh dari ulama. Ulama ini ulama yang ahli dalam bidang agama, Al-Quran dan lain sebagainya. Ini merupakan representasi atau apa ya? Cerminan Al-Quran. Cerminan Al-Quran. Dan biasanya kalau kita rayu, kita dekati, itu biasanya keluar nasihat-nasihat yang itu merupakan embun dari Al-Quran atau obat dari Al-Quran. Jadi jangan jauhlah dari dari para ulama. Artinya ulama itu Al-Quran yang berjalan seperti episode sebelumnya itu. Al-Quran itu adalah ulama itu adalah Al-Quran yang berjalan. Al-Quran yang berjalan. Artinya kita juga tetap harus Ustaz ya, berarti mendekatkan diri. Ada usaha untuk mendekatkan dengan ahli Al-Quran, orang-orang soleh, dan bahkan mungkin juga setingkat para ulama. Bahkan Tarsofi, saya itu tidak begitu banyak dapat sedikit ilmu dari Al-Quran itu di ruang kelas, bukan. Tapi bagaimana saya datang kepada para ulama, bagaimana saya ngobrol sama teman-teman yang ya baik itu bidang qori, meskipun saya hanya mendengarkan atau pengajian-pengajian Al-Quran itu saya datangi. Bahkan kalau saya kadang ya, saya lebih banyak menghabiskan finansial atau uang untuk mendatangi mereka, bukan mendatangi hutan atau mendatangi itu bagus karena Al-Quran sendiri afalam yasiru fil ardi memerintahkan itu jalan-jalan. Tapi di sisi lain kita memang harus bertemu dengan orang-orang yang suaranya itu juga menyentuh dalam hati kita. Itu Al-Quran. Ya, karena silaturahim itu kan juga termasuk perintah Al-Quran. Silatul arham. Silatul arham. Artinya memang Ustaz ya, ada 2 poin nih kalau yang saya tangkap nih. Jadi yang pertama, kalau seandainya bagi masyarakat yang memang sementara aksesnya terbatas untuk bisa menangkap pesan Al-Quran, maka solusinya kalau dari Ustaz Gufron tadi, mendekatlah dengan para ahli Al-Quran atau para ulama dan bahkan ya orang-orang yang soleh dan seterusnya, karena itu bisa menjadi obat Ustaz ya. Obat. Kalau bagian Ustaz, misal generasi muda, sekarang kan teman-teman Gen Z saya yakin juga sedikit banyak nih yang bagaimana sekiranya Al-Quran itu juga menjadi bingkai dalam setiap perilaku generasi muda. Karena kan konon katanya kalau generasi muda itu generasi yang sangat ideal, yang sangat suka dengan hal-hal yang menggelitik. Menggelitik dalam artian seperti apa ini ya? Menggelitik seperti misalkan suka dengan hal-hal yang beraroma kontradiktif, entah itu pemikiran, entah itu berpendapat. Jadi
gimana kira-kira Al-Quran ini bisa hadir dan lebih dekat dengan generasi muda khususnya. Jadi sekalipun mereka dalam aktivitasnya itu bergerak dengan naluriah jiwa mudanya, tetapi tetap terbimbing dengan Al-Quran, Ustaz. Saran saya, kalau seperti kita kan masih muda, Ustaz, sebenarnya. Sangat muda masih. Ya. Saran saya, kita benar apa yang dikatakan jenengan Tan Sofi. Kita harus meminimalisir perdebatan. Perdebatan itu kalau memang bukan tujuannya mencari kebenaran, itu mengeraskan hati. Mengeraskan hati. Dan Al-Quran itu kan jiwa muda itu sering debat, sering berkobar-kobar. Kalau katanya Roma Irama itu jiwa muda kan Iya, Ustaz. Saya tidak menyalahkan diskusi. Bahkan sampai berapi-api, menyala ya. Menyala. Tapi Al-Quran sendiri, wajadilhum billati hiya ahsan. Carilah cara yang terbaik kalau diskusi. Kemudian apa tadi pertanyaan yang kedua? Terkait ini, gimana sekiranya Al-Quran itu pada akhirnya bisa lebih dekat dan terbimbing, generasi muda terbimbing dengan Al-Quran. Al-Quran secara teks itu kan mati sebenarnya. Ya. Biasanya orang yang mati, Al-Quran yang teks itu yang mati, tidak bisa diikuti oleh hati yang juga mati. Maka butuh hal yang hidup. Hal yang hidup. Kecuali hatinya memang sudah bersih, sudah hidup, jadi benda mati pun bisa masuk. Kalau hati anak muda seperti kita kan kadang redup, kadang mati, bahkan padam lah. Maka butuh sesuatu yang hidup. Sesuatu yang hidup itu wali-wali Allah, kekasih Allah, melihat orang tua, dan lain sebagainya. Di antara pesan Al-Quran itu kan wabil walidaini ihsana ya. Kalau pengalaman saya dan saran saya, anak muda seperti kita, bahkan teman-teman yang lain, jangan sampai ada kesan tidak baik dengan orang tua. Oh iya. Artinya menjaga hubungan baik. Menjaga hubungan baik dengan orang tua. Itu perintah dalam Al-Quran yang sampai disejajarkan dengan Allah. Oh iya. Ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsan. Itu pakai waw ataf. Iya. Perintah yang pertama, wa qada rabbuka, Tuhanmu memerintahkan alla ta'budu illa iya. Jangan menyembah kecuali kepada wa bil walidaini ihsana. Betapa agungnya orang tua di hadapan anak sampai disejajarkan dengan menyembah Allah. Jadi menurut saya anak muda yang sukses dialah yang mempunyai hubungan baik dengan orang tua. Masuk. Kalau hubungannya baik dengan orang tua berarti dia mendapatkan bimbingan Al-Quran. Itu. Artinya secara tidak langsung dimensi spiritual Al-Quran itu benar-benar meresap melalui hubungan baik yang dibangun dengan orang tua. Iya. Kita semisal berorasi, saya punya hubungan baik dengan Al-Quran. Hafalan saya 31 juz ya. Kalau saya 31 juz. Kemudian di satu sisi dia rengganglah dengan orang tua. Itu menurut saya bertolak belakang. Ya, itu belum dekat dengan Al-Quran. Ya. Dia bersama Al-Quran, hanya tinggal bersama, tapi tidak menyatu lah. Kalau bahasanya guru-guru saya itu tidak menyatu dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri sangat menekankan ada menjaga hubungan baik dengan orang tua. Bukan hanya baik, ihsan itu lebih dari yang baik, lebih baik. Ikram, sampai tingkat ikram, memuliakan. Apa itu ayatnya? Qaulan karimah ya. Jadi kalau
bertutur kata kepada orang tua itu pakai kaulan karima. Kalau kepada audien ya kepada teman kaulan baligo itu dakwah. Tapi kalau ke orang tua jangan bukan hanya ingin menyampaikan, tapi ada takriman. Ya. Itulah Memuliakan. agungnya orang tua. Ya. Jadi pintu anak muda yang sulit masuk untuk menyelam kepada Al-Quran, pintunya siapa? Orang tua. Orang tua. Oke. Karena memang Ustaz ya, sampai saya pernah mendengar satu kutipan itu, jangan sekali-kali kamu mendebat orang tuamu yang mengajarimu huruf pertama kali. Huruf pertama. Jadi bagi saya pernyataan itu sangat filosofis dan sangat substansi, mirip dengan Al-Quran. Ya. Yang tadi wabil walidain ihsan tadi Ustaz. Artinya memang benar-benar bahwa dipikir-pikir, iya ya, kok kita mau mendebat orang yang mengajari kita huruf pertama kali, bukan kata, bahkan huruf. Artinya memang ya ketika berinteraksi memang lebih kepada memuliakan, memuliakan kepada orang tua. Ustaz Sofi tahu tidak? Kalau kita sebagai anak itu bagaikan sandal bagi orang tua. Gimana tuh Ustaz? Surga kita kan takta aqdamil ummahat. Okay. Di bawah telapak kaki orang tua. Apa yang di bawah telapak kaki orang tua saat ini? Sandal. Berarti kita itu posisikan diri kita sebagai sandal orang tua. Jangankan diajak pakai tangan, diinjak seperti sandal. Kita harus mau. Kita harus mau. Karena memang surga kita ada di sana. Itu saking kita harus sangat merendah di depan orang tua. Kalau kita sebagai sarjana, berarti ibu kita ibunya orang yang sarjana. Iya, benar. Bukan murid kita ya. Ibunya orang yang sarjana. Kalau kita menjadi kiai, menjadi orang hebat, berarti ibunya orang tua kita adalah orang tuanya orang hebat. Berarti tetap di atasnya, tetap di atasnya. Itulah orang tua. Iya. Jadi itu menurut saya pintu paling bisa diakses oleh teman-teman kalau ingin masuk pada Al-Quran. Jadi berbaktilah kepada orang tua. Insya Allah Ustaz Sofi, kalau hubungan baik dengan orang tua, nanti hubungan dengan Al-Quran itu semakin dekat. Iya. Dan kita memang meyakini itu Ustaz ya. Bahwa memang hubungan baik dengan orang tua itu juga mampu menjadi pintu kebaikan kepada yang lain. Iya, bahkan kepada Allah. Bahkan kepada Allah pada akhirnya. Kalau saya Ustaz Sofi gelisah, tidak begitu gelisah ketika dijauhi apapun. Tapi kalau dijauhi orang tua, dijauhi Al-Quran, itu biasanya sampai bisa bisa sholat malam. Biasanya saya itu kalau jauh dengan Al-Quran, kemudian melakukan banyak dosa, ciri-cirinya untuk sholat malam, untuk sholat sunnah itu berat. Berat. Jadi ya kembali yang tadi, jagalah hubungan baik dengan orang tua. Saya sering juga baca statusnya Ustaz Sofi ketika merasa senang menelpon Umi, menelpon ibu, itu berarti melebihi segala sesuatu, berarti memposisikan orang tua nomor satu. Ngomong-ngomong tentang Ustaz, tentang interaksi kita dalam bentuk membaca Iqra dengan Al-Quran. Saya dulu jadi teringat Ustaz dengan salah seorang sahabat kami di asrama. Kebetulan dulu sama-sama di asrama tahfidz. Nah, waktu itu kami ini sharing Ustaz, curhat, ya mungkin curhat dari hati ke hati. Singkat cerita bertanya seperti ini. Sof, manggilnya kan Sofi. Sof, saya mau mau curhat. Saya kalau tidak murojaah, bahkan jangankan seminggu, setengah bulan pun saya pernah itu tidak murojaah. Itu rasanya dalam hati itu kayak nggak ada apa-apa, kayak biasa-biasa saja katanya. Nah, saya mendengar itu Ustaz, akhirnya saya menjawab dengan apa yang juga saya rasakan, karena konteksnya kan curhat saat itu. Juga saya menyampaikan, kalau saya menyampaikan saat itu, yang nggak tahu ya, cuman kalau saya pribadi yang saya rasakan, kalau tidak murojaah, jangankan sampai seminggu, 2 hari aja, itu kayak ada yang kurang rasanya. Sehari
bahkan jangan sampai 2 hari aja tidak murojaah, itu kayak rasanya ada yang kurang. Waktu itu saya menyampaikan seperti itu Ustaz, ke sahabat ini. Ya wallahu a'lam, saya tidak tahu. Cuman yang saya rasakan tuh gelisah itu ada. Ya Allah kita murojaah. Ya Allah belum murojaah. Ya Allah pokoknya kayak gelisah ada. Tapi kalau sudah murojaah Ustaz, saya sampaikan ke teman yang saat itu sahabat itu, tapi kalau sudah murojaah, misalkan hari ini sudah murojaah sekian. Setelah murojaah, misalkan murojaahnya pagi. Kemudian setelah murojaah, sisa waktu sampai malam hari itu tenangnya luar biasa. Mau ngapain, mau baca buku, mau nonton film, itu semuanya seakan-akan kita melaksanakannya dengan riang gembira. Karena apa? Sudah murojaah, tenang Ustaz. Artinya kembali ke yang tadi Ustaz, berarti memang boleh jadi ketika ada fenomena masyarakat atau bahkan generasi muda ingin lebih dekat kepada Al-Quran, banyak pintu diantaranya yang Ustadz Gufron tadi sampaikan bisa melalui berbakti kepada orang tua. Mungkin juga kalau hemat saya itu juga bisa dengan Iqra sudah, baca sudah, membaca Al-Quran sudah, faham tidak faham maknanya baca sudah. Yang karena baca saja itu sudah dapat pahala. Dapat pahala. Iya. Dapat pahala. Itu saking murahnya Al-Quran, dermawannya Al-Quran. Kalau hadis atau yang lain sebelum paham udah dapat pahala. Iya. Tapi kalau Al-Quran baca satu huruf itu kan nggak ada artinya ya. Alif lam mim, apa artinya? Ada ulama yang mencoba menafsirkan Allahu a'lamu bimuradih, Allah hanya yang tahu. Ada yang mengatakan alif Allah dan lain sebagainya. Tapi nggak paham seperti itu. Alif lam mim sudah dapat 30. Itu saking dermawannya Al-Quran. Saya menangkap apa yang disampaikan Ustaz Safi tadi. Kenapa Ustaz Safi merasa gelisah ketika tidak merojaah selama 2 hari ya? Karena itu sudah dekat. Amin. Jadi merasa amin Ustaz. Sesuatu yang biasa ketemu kemudian nggak ketemu itu kan mengganggu jiwa ya. Tapi kalau yang sudah memang jauh, gak pernah nyentuh Al-Quran, bahkan selama hidupnya gak pernah hatam Al-Quran ya, 1 bulan pun gak baca Al-Quran ya biasa-biasa aja, karena memang sudah dijauhi Al-Quran. Maka kalau kita merasa ada posisi seperti itu, ya berusahalah mendekat dengan Al-Quran. Memang harus udah usaha. Walladzina jahadu fina, barang siapa yang berusaha untuk berada fina dalam ruangku, maksudnya dalam keridhaan Allah ya, diantaranya Al-Quran, lanahdiyannahum subulana, Allah yang akan memberikan petunjuk. Wah, jadi harus ada usaha. Gak bisa kalau hanya berdiam gak bisa. Diam gak bisa, harus mendekat. Bahkan dalam hadis man taqarraba ilayya sibron atau dhira'an ya, saya belum merojaah hadis itu, bisa jadi maklub nanti terbalik. Hadis maklub deh. Taqarrabtu ilaihi sibran atau jiraan. Barang siapa yang berusaha mendekat kepadaku sehasta, maka saya akan lebih mendekat padanya sejengkal. Jadi kalau kita ada usaha mendekat kepada Allah, Allah akan lebih dekat, lebih mendekat, lebih cepat. Jadi ini, dan itu juga romantis ya, bahar romantis Allah. Kembali ke yang tadi, sangat romantis sebetulnya Allah. Sangat romantis dengan Allah. Bahkan yang berbuat dosa pun masih ditunggu oleh Allah. Masih diberi kesempatan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dulu Ustaz Safi. Ya, waktunya kayaknya sudah malam. Iya. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Ini sebenarnya masih seru Ustaz. Cuman nanti bisa nyambung. Bisa nyambung episode berikutnya insya Allah. Kira-kira apa Ustaz Safi yang akan kita bahas? Ya pastinya tentang Al-Quran ya. Al-Quran, dalam dimensi yang lain, pintu yang lain. Jadi sahabat-sahabat podcast, insya Allah malam ini tema terhibur dengan Al-Quran bersama Ustadz Gufron kita cukupkan untuk malam ini, dan insya Allah kita akan lanjut di malam berikutnya dengan tema yang tentunya juga berkisar seputar tentang Al-Quran. Entah mungkin nanti berapa minggu kemudian Ustaz mungkin akan menyentuh tafsir. Insya Allah. Tapi tadi sebenarnya sudah ada. Sudah ada banyak. Banyak. Terima kasih Ustaz Gufron atas waktunya.
Semoga malam ini menjadi obrolan yang memberikan dampak dan bermanfaat. Insya Allah. Amin. Baik, sahabat-sahabat podcast dimanapun Anda berada, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk menonton podcast ini. Dari kami Ahmad Sofi Al-Bukhari mohon pamit undur diri. Allahumma hdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.